FIFA resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA 2023. Lalu apakah ada kaitan pembatalan ini dengan keikutsertaan timnas Israel? Berikut kami hadirkan diskusi bersama David Rizal. Secara resmi, FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar 2 bulan lagi. Ya, saya tentu bangga Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Tapi setelah mendengar kabar ini, saya kecewa, saya sedih, dan juga marah. Kok bisa sih sampai dibatalkan? Saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya, apakah ada hubungannya pembatalan ini dengan keikutsertaan timnas Israel? Lalu apa juga sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA kepada timnas Indonesia? Yuk, kita diskusi. Hati mana yang tak luka melihat mimpi di depan mata harus pupus begitu saja? Itulah yang dirasakan skuad Garuda Muda. Menunggu begitu lama untuk bisa merumput di Piala Dunia U20, kini timnas Garuda Muda harus menelan pil pahit. Secara resmi FIFA membatalkan penyelenggaraan ajang internasional ini di Indonesia. Gak tega saya melihatnya. Lagi semangat-semangatnya berkesempatan untuk main di ajang dunia, bela nama negara di tanah air sendiri, tapi pupus di tengah jalan. Dua penggawa Garuda Muda, Hoki Caraka dan Kakang Rudianto, juga tak mampu membendung kekecewaan mereka dan menulisnya di media sosial. Ini ungkapan Hoki tentang kekecewaannya. Latihan sehari 3 kali, walau gitu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita mau main. Jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Mengutip Hoki, kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri. Ya, meskipun ini tidak mengarah kepada siapa berkata apa, tapi bisa jadi pernyataannya tertuju kepada jangan campurkan politik di olahraga. FIFA menyatakan bahwa pertimbangan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terkait dengan situasi Indonesia saat ini. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sunilingga, poin yang membuat Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena protes keikutsertaan timnas Israel dalam ajang ini. Pertama kita drawing kemarin ketika kita gagal memberikan sebagai tuan rumah, kita menolak. Ya, tuan rumah itu kayak Bali itu kan mereka sebagai government itu kan dia menolak bahwa Bali di tempat drawing itu kan meminta supaya tidak ada Israel di sana. Itu sudah melanggar prinsip-prinsip fair play dan anti diskriminasi. Maka mereka tidak bisa menerima apapun alasan Indonesia sehingga mereka membatalkan. Dan poin yang cukup berat nantinya adalah samping kita dibatalkan, mereka lagi mempertimbangkan sanksi terhadap kita. Hal yang sama juga disampaikan oleh pengamat sepak bola. Keputusan FIFA untuk mencabut status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang dilakukan bulan Maret ini kurang dari 2 bulan karena alasan penolakan terhadap Israel, terutama karena Bali serta Jawa Tengah yang stadionnya dipakai untuk calon jadi tuan rumah, calon jadi venue dari pertandingan Piala Dunia 20 menyatakan menolak Israel. Jadi nggak ada jaminan dari pemerintah daerah yang stadionnya dipakai sebagai venue Piala Dunia U20 untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan menolak Israel. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui langsung para pemain timnas U20 dan pelatih Sintayong di Hotel Sultan Jakarta. Tidak ada kata lain yang terungkap kecuali kesedihan atas dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah diperkenankan main, ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. 지금 이것이 개최되지 않아서 너무 안타깝고 우리 어린 선수들 꿈과 희망이 일단 없어진 것에 대해서 너무 가슴 아프고 또한 우리 인도네시아에서 2차 월드컵을 볼 수 있었던 그 기회를 잃어버린 것에 있어서는 너무나 가슴 아프다. 그 외에는 할 말이 지금 현재로서는 없다.
Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut ada potensi sanksi terhadap PSSI. Tak dijelaskan secara rinci memang, tapi hingga kini ramai memunculkan spekulasi apa saja potensi sanksi yang menanti. Sanksi terberat, mulai dari sanksi ban, PSSI dan Indonesia terancam dibekukan. Selama status ini, artinya Indonesia tidak lagi dapat menyelenggarakan kegiatan sepak bola dalam kurun waktu yang ditentukan. Sanksi lainnya berupa denda. Dalam aturan FIFA, dijelaskan soal denda yang dibebankan kepada asosiasi jika pertandingan batal terlaksana. Imbas lainnya, kesempatan kembali terpilih sebagai tuan rumah akan semakin sulit. Dicoret dari kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 hingga pengucilan dari dunia internasional karena dianggap diskriminatif. Untuk pemerintah Indonesia mungkin yang terasa dampaknya adalah ketika tidak bisa menjadi tuan rumah, karena kan udah nyiapin stadion, udah nyiapin venue, udah nyiapin tempat untuk drawing, dan ya tempat untuk drawing itu kan direnovasi segala macam, habisnya juga sekitar 7 miliar gitu. Akhirnya nggak kepake sekarang. Belum stadionnya yang udah direnovasi gitu ya. Itu buat pemerintah Indonesia yang terasa mungkin yang sanksinya. Tapi untuk PSSI adalah kalau ada skorsing timnas Indonesia nggak bisa bermain di level apapun di turnamen yang berada dalam lingkup FIFA. Dicoretnya nama Indonesia sebagai tuan rumah ajang Piala Dunia U20 tepat 2 bulan sebelum ajang ini digelar, menambah catatan kelam persepak bolaan Indonesia. Kabar buruk ini tentu berpengaruh kepada mental skuad Garuda Muda di tengah semangat mereka yang berapi-api untuk mewujudkan mimpi agar Indonesia bisa bermain di ajang bergengsi ini. Saya David Rizal, terima kasih sudah diskusi.